Selamat sore para pemirsa TVRI Kaltim yang berbahagia. Pada hari ini masih dalam acara ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga dalam sosialisasi draft Grand Design IT Kaltim di stasiun TVRI Kaltim. Pada hari ini tema yang kita bawakan adalah pemanfaatan ICT atau Information Communication and Technology atau teknologi komunikasi dan informasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Nah, untuk itu sudah hadir narasumber kita yang pertama saya perkenalkan di sebelah kanan saya, yaitu Pak Zainal Haq SP. Selamat sore, Pak. Beliau adalah di bagian Komisi 3 DPRD Kaltim. Kemudian di sebelahnya Pak Zainal, yaitu Insinyur M. Adrianto MSM. Beliau adalah Kepala Sekolah SMKT Erlangga sekaligus juga anggota tim Grand Design IT Kaltim. Selamat sore, Pak. Baik, saya ingatkan pada para pemirsa bahwa acara ini juga acara yang sifatnya interaktif. Jadi pemirsa dapat berdialog ataupun berinteraksi bersama kami di sini dengan menghubungi nomor telepon 737-227 atau 737-005. Ya, jadi jangan malu-malu ataupun juga serba salah, silakan aja masuk bersama kami bergabung di sini. Baik, untuk acara pertama ini saya akan bertanya ke Pak Zainal dulu nih, Pak ya. Yang pertama dulu, apakah Bapak ada menggunakan ini, Pak, gadget ataupun juga alat yang bisa Bapak pakai untuk memanfaatkan IT, Pak? Information Technology nih, Pak. Silakan, Pak. Kebetulan saya ini memang sejak kuliah adalah orang yang aktif di dunia IT. Ya. Karena saya punya jurusan adalah di Fakultas Teknik jurusan Elektro. Ya. Dan sejak saat itu saya sudah bergelut dengan dunia IT, baik itu dari segi infrastrukturnya maupun sistem dan pemanfaatannya. Walaupun memang pada saat itu teknologi IT itu masih tergolong mahal dan langka, tetapi fasilitas di universitas cukup tersedia sehingga kita cukup familiar dengan menggunakan alat-alat teknologi. Hingga sekarang ini pun saya masih menggunakan berbagai sarana dan prasarana telekomunikasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian saya. Ya. Berarti sudah betul-betul memanfaatkan betul, Pak ya, teknologi informasi ini. Sangat memudahkan tentunya. Memudahkan ya. Kalau Pak Adrianto sendiri gimana, Pak? Wah, pertanyaannya memang alat-alat IT memang identik dengan mahal, Pak ya. Ya. Jadi kebetulan saya sendiri adalah praktisi di dunia pendidikan IT. Iya. Di satu sisi kami memang membutuhkan banyak sekali alat-alat yang baru dan dalam tanda kutip mahal tadi, tapi di satu sisi tentu saja kita tahu bahwa tidak semua harus dibeli, tidak harus semua dipakai kan. Jadi saya pikir sih kalau pertanyaannya seperti itu, ya kita banyak sekali menggunakan alat-alat untuk membantu pekerjaan kita, terutama di dunia pendidikan. Kebetulan dunia pendidikan yang kita geluti adalah pendidikan teknologi informasi, ya jadi kita udah 24 jam pakai internet. Kemudian kita juga menggunakan komputer untuk berbagai kegiatan yang mendukung pekerjaan. Dan saya pikir yang paling sering dipakai justru sekarang adalah alat telekomunikasi seperti teknologi seluler ya. Itu yang saya pikir semakin banyak dipakai dan semakin banyak juga orang-orang lain di sekitar kita yang ikut menggunakan, tidak terkecuali orang-orang di level-level bawah ya. Nah, kalau untuk pemanfaatan ICT information teknologi tadi, Pak, di lingkungan Bapak sendiri ya, di lingkungan misalnya lingkungan kerja segala macam tadi sudah dimanfaatkan gitu, baik gitu ya. Nah, kalau Pak Zainal Haq juga gitu, Pak ya, di lingkungannya sendiri, istilahnya lingkungan kerja Bapak itu memanfaatkan sekali ya IT, Pak ya, dalam ya peralatannya tadi segala macam betul-betul dimanfaatkan. Kita sudah menggunakan beberapa sarana IT seperti tadi disampaikan, seperti komputer, kemudian internet ya, jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan sebagainya untuk memudahkan pekerjaan kita. Itu sudah teraplikasi di tempat kerja kita. Ya. Kalau menurut Bapak, pandangan Bapak gitu, untuk di Kaltim sendiri gitu, Pak, mengenai IT, menurut Bapak, pandangan Bapak kemajuan IT di Kaltim ini apakah sudah dari dulu sampai sekarang tuh ada terjadi peningkatan yang besar atau masih tetap jalan di tempat gitu? Kalau saya melihat di Kalimantan Timur itu secara penggunaan teknologi
IT sudah banyak digunakan oleh masyarakat kita, terutama dalam teknologi seluler ya. Tetapi secara fungsi jujur saja teknologi IT ini belum banyak berkembang karena sekarang ini masyarakat banyak memiliki sarana telekomunikasi dan komunikasi itu hanya sekedar bertukar informasi biasa, baik itu voice maupun data SMS dan sebagainya. Padahal sesungguhnya fungsi IT itu jauh lebih daripada itu sebetulnya. Kita bahkan bisa melakukan transaksi gitu, ekonomi begitu, transaksi bisnis, juga bisa melakukan hal-hal yang lebih jauh daripada itu, misalnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, misalnya yang bagi di pemerintahan, misalnya di pemerintahan kita sekarang ini kan pegawai negeri sipil kita kan hampir semuanya punya handphone gitu ya. Tetapi handphone itu hanya digunakan untuk berkomunikasi secara verbal begitu, atau mungkin secara data melalui SMS. Tetapi sesungguhnya kalau itu dimaksimalkan, seluler ini bisa digunakan sebagai alat absensi misalnya kan, sebagai alat untuk mendeteksi seorang karyawan itu bekerja dengan di mana dan posisinya bagaimana, bahkan melakukan fungsi-fungsi tugasnya sebagai PNS misalnya melalui handphone tersebut dan sebagainya, sehingga dia tidak terikat oleh tempat dan ruangan gitu untuk memaksimalkan fungsi kerjanya. Nah, itu barangkali yang saya katakan bahwa secara teknologi perangkatnya, infrastrukturnya mungkin IT, ICT ini sudah banyak digunakan di masyarakat kita, tetapi secara fungsinya belum maksimal, Pak ya. Perlu ditingkatkan saya pikir. Mungkin itu berkaitan juga dengan kemarin juga Pak Drianto ya, untuk tim Grand Design IT Kaltim dalam evaluasinya mengatakan bahwa hardware itu banyak gitu ya di Pemprov Kaltim ini, cuman kelihatannya masih manfaatannya tadi seperti kata Pak Zainal ya Pak. Iya betul, sebenarnya tadi kita juga berbicara sebelum diskusi ini dimulai, ada banyak hal yang kita bicarakan. Saya pikir apa yang kita diskusikan cukup menarik. Jadi apa yang disampaikan Pak Awang tadi betul sekali. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong di Kalimantan Timur itu hampir, menurut saya hasil evaluasi yang pernah kita lakukan di Grand Design IT, itu juga melihat bahwa sebenarnya kendala dana itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau kita lihat di beberapa instansi pemerintah yang ada di Kalimantan Timur, kalau kita ngomong hardware, perangkat keras itu cukup lengkap ya. Ada yang punya, kalau saya katakan bahkan berlebih-lebihan. Nah mungkin jadi tantangan berikutnya adalah bagaimana kita bisa membuat agar perangkat yang mungkin di beberapa instansi tadi sudah bagus itu bisa dimanfaatkan maksimal. Nah, kalau kita lihat sementara ini ada banyak kendala sebenarnya yang menyebabkan kenapa anggaran yang mungkin sudah ada tadi tidak mampu dimaksimalkan. Saya lihat paling tidak ada beberapa hal. Satu adalah tidak adanya regulasi. Jadi regulasi yang dari top ya, ini artinya dari secara institusional yang mewajibkan katakanlah penggunaan atau pemanfaatan IT secara maksimal di tempat kita di Kalimantan Timur. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Hab tadi adalah benar. Jadi ya kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa juga, kok nggak ada yang mewajibkan, kok nggak ada regulasinya dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua tidak bisa dipungkiri adalah kalau di Kalimantan Timur itu masalahnya SDM. Jadi kita punya banyak sekali perangkat keras, bagus-bagus, canggih-canggih, terbaru. Tapi pada saat setelah dibeli, bagaimana kita mampu memanfaatkannya, mengelolanya semaksimal mungkin supaya itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah ini harus diakui SDM kita. Ya kita kalau kita ngomong di pemerintahan ya SDM di pemerintahan ya. Kalau kita ngomong di instansi swasta, bisnis dan sebagainya ya tentu saja mungkin juga di SDM yang ada di sana. Kemudian juga masyarakatnya sendiri, pengguna layanan publik dari pemerintah maupun mungkin dari instansi yang lain, itu juga tidak punya awareness, tidak punya wawasan yang cukup agar alat-alat tadi dipaksa dong. Ini udah alat bagus kok, saya masih pelayanannya seperti ini gitu. Jadi juga memang tidak ada tekanan dari masyarakat sendiri, kan timbal balik Pak. Layanan publik ada satu yang melayani, ada yang dilayani. Kalau yang dilayani, yang melayani tenang-tenang, yang dilayani marah-marah dong, gitu kan, komplain kan gitu. Jadi ada tekanan publik. Nah di sini sebenarnya yang saya pikir kurang juga karena mungkin wawasan, mungkin karena